Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan materi pelajaran sejarah Indonesia. Materi yang kami bahas adalah dampak kolonialisme. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Arafi sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fajar Dian sebagai penyanyi pertama. Perkenalkan, nama saya Raja Eliadena sebagai penyanyi kedua. Baiklah, tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke materi di video selanjutnya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh penyaji 1 Haris Prajaptian. Kepada Haris dipersilakan. Masa kolonialisme, Belanda melaksanakan suatu politik yang menyiksa rakyat Indonesia. Salah satu politik mereka yaitu politik adu domba. Mereka melaksanakan politik adu domba dengan mengadu domba dua pihak kerajaan yang saling berseteru. Dua pihak kerajaan yang saling berseteru dengan mendukung salah satu pihak agar suatu peperangan menjadi semakin memanas. Berikutnya, pada masa pemerintahan Dendels membuat 30 wilayah yang disebut dengan Rechendraft dipimpin oleh Rechen yang disebut dengan bupati. Pada masa kepemimpinan Raffles membentuk wilayah pusat pemerintahan yang disebut Red Van Indi yang berfungsi sebagai penasihat pemerintahan. Dia juga menghapus ikatan feodal yang mengubah suatu aktivitas rakyat Indonesia yang biasanya terpikat pada suatu hal yang tradisional menjadi suatu aktivitas yang bersifat demokrasi. Pada dampak ekonomi, Belanda melaksanakan suatu kebijakan yang dimana mengubah sistem ekonomi yang tadinya tradisional menjadi sistem ekonomi yang modern dengan tujuan mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan untuk memperlancar hal tersebut, pada pemerintahan Dendels membuat suatu jembatan yang disebut dengan jembatan pos sepanjang 1000 km yang menghubungkan Jakarta dan Cirebon. Dengan jalan tersebut, Dendels mendapatkan pujian karena menghemat biaya keuangan. Pada zaman Raffles menghapus sistem monopoli, sistem penyerahan wajib dan menghapus sistem penyerahan wajib dengan sistem sewa tanah. Sehingga pada saat pemerintahan Raffles mendapatkan peningkatan produktivitas, peningkatan industri dan peningkatan ekonomi secara signifikan. Terima kasih kepada Haris sebagai penyaji 1. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Raja. Kepada Raja dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial budaya dan dampak pendidikan. Dampak sosial budaya adalah salah satu penjajahan bangsa Barat di Indonesia yang sudah diterapkan secara diskriminatif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang tidak adil. Orang Barat menyatakan bahwa orang yang berkulit putih adalah sebagai kelompok kelas 1 dan kaum timur asing sebagai kelompok kelas 2 dan kaum pribumi yang dipandang oleh masyarakat sebagai kelompok kelas 3 yang dipandang sebagai kelompok yang paling terendah. Hal ini membawa konsekuensi budayanya dipandang paling rendah. Pandangan ini yang bisa membuat untuk menjatuhkan para pejuang Indonesia yang sedang mempertahankan atau membela negara Indonesia yang sedang dijajah. Bahkan lebih menyedihkannya, para penguasa Barat tidak ingin tahu apa itu norma-norma atau ajaran-ajaran dalam Islam. Baik, yang selanjutnya ada yang B, bagian B, dampak pendidikan. Pada awal abad ke-20, politik kolonial memasuki kawasan baru atau babak baru, yaitu politik etis yang dipimpin oleh Alexander WTF. Politik etis adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk balas budi terhadap rakyat putra bumi sebagai balasan yang sudah merebut atau merampas kekuasaannya. Itulah penyampaian materi dari saya. Apabila saya salah, saya mohon maaf. Baik. Demikian penyampaian materi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf pada Allah dan Tuhan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.